Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Dengan tegas Pangeran Jayakusuma mengatakan bahwa dia tidak bersedia dibawa menghadap pada ayahandanya, Sang Prabu Hayamuruk. Marta Raga dan Gagarangan, dua orang prajurit Majapahit itu nampak kecewa. Namun mereka tidak cepat putus asa. Mereka juga sadar bahwa pemuda di hadapannya adalah putra seorang raja. Karena itu, mereka berusaha menyabarkan diri dan menghindari tindak kekerasan. Kalau pangeran tidak bersedia menghadap ayahanda, berarti pangeran mempersulit tugas kami. Betul, Pangeran. Percayalah bahwa kami bermaksud baik. Kami hanya sekedar menjalankan tugas, Pangeran. Apa kalian bisa menjelaskan? Kira-kira ada maksud apa hingga ayahanda menghendaki kehadiranku? Apakah itu perlu kami kemukakan? Barangkali ada perlunya aku mengetahui alasannya. Kalau memang masuk akal, tentu aku akan mau kalian bawa menghadap ke istana. Ayo, katakan saja supaya aku mendengarnya. Persoalannya menyangkut diri Putri Retno Marlangen. Ada apa dengan Bibi Retno Marlangen? Barangkali pangeran sudah mendengar berita yang semakin santer mengenai rencana perkawinan Putri Retno Marlangen dengan pangeran dari negeri Singgelo. Iya, aku sudah mendengarnya. Rencana itu semula timbul dari gagasan Mapati Gajah Mada, yang kemudian telah disetujui pula oleh Ayahanda Prabu. Rencana itu sudah matang, Pangeran. Bahkan telah dikirim satu pasukan khusus untuk menjemput mempelai laki-laki. Barangkali Ayahanda mengharapkan kehadiran pangeran, sekedar untuk diajak berunding atau bertukar pikiran mengenai rencana itu. Kalau rencana sudah matang, mengapa harus dirundingkan lagi? Tentu saja, Pangeran. Karena bukankah pangeran yang nanti akan menjadi putra mahkota? Aku tidak pernah bermimpi menjadi seorang putra mahkota. Aku punya jalan hidup sendiri. Soal itu, kami tidak berhak turut campur, Pangeran. Itu adalah hak pribadi pangeran. Tapi bahwa kami harus menjalankan tugas sebaik-baiknya, itulah yang harus pangeran perhatikan. Bukankah pangeran juga sudah setuju dengan rencana perkawinan itu, Pangeran? Sama sekali tidak. Aku tahu, perkawinan itu punya maksud dan tujuan terselubung. Paman Mada ingin menghapus kesan buruk tentang peristiwa Bubat. Kalau Bibi Retno Marlangen menjadi permaisuri Pangeran Singgelo, sedikit banyak hubungan kedua negara bisa diperbaiki. Aku tahu Paman Mada adalah pejabat negara yang paling terpukul dengan adanya peristiwa Bubat. Mapati Gajah Mada adalah orang besar. Beliau sangat mencintai Majapahit. Dan apapun yang beliau kerjakan semata-mata hanya demi kejayaan Majapahit. Tapi tidak seharusnya dia mengorbankan seseorang. Apakah dia tidak tahu bahwa perkawinan itu belum tentu bisa menjamin kebahagiaan Bibi Retno Marlangen? Bahkan bisa jadi perkawinan atas nama negara itu akan menghancurkan hidupnya sampai berkeping-keping. Maaf, Pangeran. Kami tidak ingin mencampuri urusan keluarga kerajaan. Bagus. Lalu sekarang kalian mau apa? Kami akan tetap setia pada tugas. Malam ini juga pangeran akan kami bawa hadap ke istana. Boleh. Silakan. Tapi aku bukan seekor kambing yang dengan mudah bisa kau tuntun kemana-mana. Pangeran, kami datang bukan hanya berdua. Lihat, Pangeran. 10 orang prajurit Majapahit pilihan akan segera bergerak begitu kami memberikan aba-aba. Lebih baik pangeran menyerah. Segalanya akan berjalan dengan tenang dan tertib kalau pangeran tidak memaksa kami untuk melakukan tindakan kekerasan. Hei, Marta Raga. Dan kau Gagarangan. Aku akan melihat apakah kalian benar-benar prajurit Majapahit yang tangguh. Ayo, tangkaplah Jayakusuma. Jadi kami harus memaksa juga. Baiklah. Ayo, angkat dia. Kepung tempat ini.
Jangan sampai lolos. Ayo, tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap. Ya, Kakang Singahandaka. Rupanya benar apa yang kita duga semula. Martaraga dan Gagarangan telah menyembunyikan sesuatu. Iya, rupanya mereka telah menemukan jejak Pangeran Sinting itu. Lalu apa pendapatmu mengenai pertarungan ini, Adi Singanuwu? Jaya Kusuma memang luar biasa. Dia memperoleh kemajuan pesat sekali. Gerakannya cepat, sukar diikuti oleh pandangan mata. Lihat saja, dia bisa lolos dengan tenangnya, walaupun 3-4 orang prajurit telah memojokkannya. Agaknya dia hanya ingin bertahan dan belum mau menggunakan kepandaiannya untuk balas menyerang. Ya, benar Kakang Singahandaka. Rupanya Martaraga dan Gagarangan mulai bersungguh-sungguh. Dia belum tahu bahwa orang yang akan ditangkap itu lebih gesit daripada seekor tupai. Iya. Lalu bagaimana kita, Adi Singanuwu? Apa kita hanya akan menjadi penonton saja? Kita lihat saja dulu perkembangannya, Kakang. Pangeran, kami sudah mengepung pangeran dari segala penjuru. Kami harap pangeran segera menyerah. Aku punya kebebasan untuk menentukan sikapku sendiri. Pangeran, walaupun kami telah mengeroyok pangeran beramai-ramai, tapi sebenarnya kami masih bersikap lunak. Ya, kami ingin menangkap pangeran dan membawa pangeran tanpa sedikit pun cedera. Kami masih berhati-hati untuk tidak melukai pangeran. Sudah kukatakan aku tak sudi menyerah. Aku tak sudi kalian bawa menghadap ke istana. Pangeran, jangan memaksa kami bertindak lebih jauh. Jangan memaksa kami menggunakan kekerasan bersenjata, Pangeran. Martaraga dan kau Gagarangan, kalian tidak usah menakut-nakuti aku dengan ancaman-ancaman kosong. Aku akan tetap pada pendirianku, apapun yang harus kuhadapi. Ternyata pangeran tidak bisa diajak berbaik hati. Nah, jangan salahkan kami kalau kami terpaksa menarik senjata. Dan jangan salahkan kami kalau kami terpaksa membawa pangeran menghadap ke istana dalam keadaan terluka. Martaraga dan kau Gagarangan, aku bangga melihat sepak terjang prajurit-prajurit Majapahit. Aku bangga melihat kalian berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi aku menjadi kecewa karena kalian berdua terlalu banyak bicara. Ayo, setelah senjata itu kalian cabut, apakah hanya akan kalian genggam saja? Ayo, majulah kalian. Aku tidak bakal tinggal gelanggang colong pelayu. Pangeran Sinting itu benar-benar hebat sekarang. Betul. Apa dia mempunyai ilmu siluman? Hingga prajurit sebanyak itu dibuat kebingungan. Benar-benar gila. Dia bertahan hanya dengan tangan kosong. Iya. Dia hanya melompat ke sana, melompat kemari, menghilang, menghindar, berkelit dari kiri ke kanan. Tapi prajurit-prajurit tolol itu dibuat kalang kabut semuanya. Aku pernah berhadapan dengan anak muda itu. Tapi tidak kusangka sekarang ini kemampuannya sudah begitu tinggi. Tapi mungkin juga karena lawan-lawannya kelewat goblok. Iya. Memalukan sekali. Prajurit-prajurit yang hanya tangkas menyambar duit. Lalu apakah kita perlu turun tangan sekarang, Adi Singanuwu? Jangan tergesa-gesa, Kakang. Kita lihat saja dulu. Kalau memang Martaraga dan konco-konconya bisa meringkus Jaya Kusuma, bukankah itu lebih baik? Kita tidak perlu kerja berat lagi. Kita tinggal turun tangan menghabisi nyawanya. Untung Kakang cepat melompat ke samping pohon. Kalau tidak, salah seorang di antara kita akan terguling ke rumput bersimpah darah. Gerak tipunya luar biasa. Pedang kita saling beradu sendiri. Iya, dia terlalu tangguh. Dia terlalu kuat. Adakah di antara teman-teman kita yang terluka? Tidak ada. Satu pun belum ada yang cedera. Pokoknya malam ini juga kita harus bisa meringkusnya. Cepat, kasih isyarat pada teman-teman agar bersiap-siap kembali. Baik, Kakang.
Rupanya kalian masih penasaran. Pangeran jangan terkejut. Sekarang kami akan bertempur habis-habisan. Bagus. Kalian berusaha mengurung aku dari segala jurusan. Semangat kalian boleh juga mendapat acukan jempol. Bagus. Adiga Garangan, ayo, sergap dia. Mengapa hanya satu orang yang maju? Di mana yang lain? Ayo, majulah kalian bersama-sama. Jangan sombong, Pangeran. Ayo, sergap dia. Prajurit goblok. Menangkap satu orang saja tidak becus. Ya, tontonan ini sudah tidak menarik lagi. Kakang Handaka. Ya, sudah mulai membosankan. Iya, barangkali sudah saatnya kita terjun ke gelanggang. Iya. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan menyerang dari sebelah utara. Baik. Dan Adi Singanuwu bersama 5 orang prajurit mendesak dari selatan. Ya, begitu juga baik, Kakang. Kurang ajar. Ada yang ikut campur urusan kita tadi. Adi Gagarangan. Pastilah Singanuwu dan Handaka. Setan nalas. Jangan sampai kita yang bekerja, sementara mereka yang memungut hasilnya. Ayo, berikan isyarat untuk mundur dulu, Adi Gagarangan. Hentikan! Hentikan! Setan belang! Aku melihat ada pihak lain yang ikut campur urusan kita. Adi Gagarangan. Benar, Kakang. Kalau tidak salah, mereka juga prajurit-prajurit Majapahit. Mungkin saja prajurit-prajurit gadungan. Hei, Marta Raga. Lancang sekali mulutmu. Sembarangan saja bicara. Kami pun mempunyai kepentingan dengan orang itu. Siapa yang kau maksudkan dengan orang itu? Yang kami maksudkan Jaya Kusuma. Kalian punya urusan apa dengan pangeran? Itu bukan urusanmu, Martaraga. Apakah kalian tidak tahu bahwa dialah seorang putra raja? Kalian tidak bisa seenaknya berurusan dengan seorang putra raja. Aku tidak peduli apakah dia anak raja atau anak setan belang. Dia sudah berani melukai aku beberapa waktu yang lalu. Dia juga yang menyebabkan kematian Pangelet, saudara kandungku. Karena itu dia tidak akan kubiarkan pergi dalam keadaan hidup dari tempat ini. Ayo, minggirlah kalau kalian merasa tidak mampu menghadapinya. Minggir, biar kami yang akan meneruskan pertempuran ini. Tunggu! Kami mengemban tugas negara. Kami secara resmi diutus Sri Baginda agar membawa pangeran menghadap ke istana. Ya, kami pun tidak bekerja atas nama kami sendiri. Kami juga mengemban tugas negara. Siapa yang mengutusmu? Tak perlu kalian ketahui siapa yang bekerja di belakang kami. Yang penting kalian ketahui bahwa kami pun bertindak atas nama pemerintah Majapahit. Ayo, Adi Singanuwu. Buat apa terlalu banyak bicara? Tunggu! Jadi kalian tetap bermaksud membunuh Pangeran Jayakusuma? Iya. Dan siapapun yang berusaha menghalangi akan kami babat sekalian. Kalau begitu, kami tidak akan tinggal diam. Pedang kami masih belum kami sarungkan. Begitu kami melihat kalian mencabut pedang, nah, pasukan kalian akan berhadapan dengan pasukan kami. Marta Raga, kami bukan anak kecil yang mudah ditakut-takuti. Ayo, Kakang Handaka. Kalau mereka masih nekat turut campur, kita tebas sekalian batang lehernya. Iya. Serang mereka! Serbu! Hantam! Dia! Mereka mengatakan aku sinting. Tapi ternyata merekalah yang sinting. Prajurit-prajurit bodoh yang tidak becus menjalankan tugas. Lihat saja. Mereka malah sekarang bertempur sendiri. Tapi biarlah. Aku justru bisa istirahat di sini. Sambil melihat suatu tontonan yang menarik. Kekuatan mereka seimbang. Tunggu! Hentikan dulu! Mengapa kita semua menjadi orang-orang yang bodoh? Apa yang kita lakukan ini?
Kita benar-benar prajurit tolol. Apa maksudmu, Martaraga? Barangkali dia sudah merasa gentar menghadapi kita. Kakang Singhandaka. Bah, kami prajurit. Kami rela berkorban nyawa demi menjalankan tugas. Tapi aku segera menyadari kesalahan kita semua. Kita memburu orang yang sama. Dan sekarang kita bertempur sendiri. Bagaimana ini? Apakah kita sudah tidak sehat lagi? Lihat saja. Sudah berapa orang prajurit kita yang roboh dan berapa orang lagi yang terluka. Kalau kita teruskan juga pertempuran ini, bukankah kita sendiri yang akan rugi? Lalu apa maksudmu, Martaraga? Kupikir pertempuran ini tidak perlu kita teruskan. Nah, apa kataku? Apa kataku? Bukankah kita prajurit-prajurit tunggu? Hei, mana itu buruan kita sekarang? Mana? Kita telah lengah. Kita lengah karena kita goblok. Mana Jaya Kusuma? Ya. Kurang ajar. Dia telah menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Keparat, setan alas. Benar yang dikatakan Martaraga. Kita prajurit-prajurit goblok. Kita bertarung sendiri, sementara buruan kita lolos. Itu dia di sana. Itu dia. Berdiri di atas batu besar. Setan alas. Pangeran Sinting itu telah menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Itu dia. Hah? Lihat. Mana dia? Dia berdiri di atas sebongkah batu besar. Kurang ajar. Dia malah enak-enak duduk di atas batu. Mari kita sergap dia. Tunggu. Tunggu, Singanubuk. Kami pun juga sangat berkepentingan dengannya. Apa? Tugas kamilah yang jauh lebih penting. Kau mau menangkapnya atas nama dendam pribadi. Sedangkan kami atas nama pemerintah Majapahit. Kamilah yang mengemban tugas atas nama pemerintah Majapahit. Kau kira kami tidak kenal siapa kalian? Kalian mengerjakan ini hanya demi uang. Kalian manusia-manusia pemburu uang. Kalian mengharapkan sejumlah uang dari Gajah Mada setelah berhasil menangkap Jaya Kusuma, bukan? Cukup. Tak ada gunanya kita teruskan pertengkaran semacam ini. Bukankah kita mempunyai kepentingan yang sedikit banyak sama? Kalian menginginkan Pangeran Jaya Kusuma. Demikian pula kami. Nah, mengapa tidak kita kejar sama-sama saja? Maksudmu kita bergabung begitu? Iya. Yang penting, kita jangan berkelahi sendiri. Bagus. Gagasan yang bagus. Aku setuju. Lalu bagaimana nanti cara kita membagi hasilnya? Ingat, Adi Singanuwu. Aku menginginkan nyawa orang itu. Dan bukan hanya sekedar mau meringkusnya. Aku butuh nyawanya. Kalau begitu, kita buat sebuah perjanjian. Ya, boleh juga. Bagaimana bunyi perjanjiannya? Kalau kami berhasil menangkapnya dalam keadaan hidup, maka kalian tidak ada hak lagi untuk membunuhnya. Oi! Apalagi yang kalian rundingkan itu? Mengapa kalian berhenti berkelahi? Ayolah berkelahi lagi yang lebih seru. Parah. Aku akan menonton dari tempat ketinggian ini. Monyet busuk. Dia menghidang kita semua. Hai, turun kamu. Biar ku puntir batang lehermu. Ayo turun. Aku mendengar suara Paman Singahandaka. Bagaimana Paman? Apakah luka Paman sudah benar-benar sembuh? Hingga Paman keluyuran kemari. Setan belang. Sudahlah, lebih baik kita kejar dia sekarang juga. Ayo, ayo, tangkap dia. Jelas aku melihat dia lari ke arah bukit-bukit padas itu. Kita terpaksa meneruskan pengejaran ini dengan jalan kaki. Medan seperti itu rasanya kurang menguntungkan untuk berkuda. Hei, aku tidak melihat Martaraga dan orang-orangnya. Ya. Oh, mungkin mereka menggerebek dari sebelah sana. Baiklah. Biar 1 atau 2 orang prajurit menunggu kuda-kuda ini. Sementara kita naik mengejar Jaya Kusuma. Ayolah, Adi Singanuwu. Ya. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menebas leher Pangeran Sinting itu. Nekat benar orang-orang itu. Singahandaka agaknya bernafsu sekali ingin membunuh aku. Baiklah. Biar mereka melewati tikungan terjal itu.
Kemudian aku akan membuat sebuah tontonan yang cukup mendebarkan. Tinggi sekali bukit ini. Hampir putus di tengah jalan napasku. Ya, sepertinya ada sebuah dataran yang luas di atas sana. Barangkali dia bersembunyi di sana, di Singanuwu. Iya. Kita menjadi bahan permainan bocah gendeng itu, Kakang. Lihat. Lihat tadi. Awas! Hai! Semua tunduk! Ada batu besar begini, Kakang! Awas! Hampir saja kepalaku menjadi sasaran batu besar yang menggelinding itu. Parah. Pasti Pangeran Sinting itu yang sengaja menggelindingkannya dari atas. Oh iya, apakah ada teman-teman kita yang kena runtuhan batu? Tidak ada, Kakang. Mereka semua cepat merunduk ketika dinding bukit itu runtuh tertimpa batu. Ya, syukurlah. Sekarang kita teruskan pengejaran. Ya. Kita naik ke atas sana. Ayo kita jalan lagi. Awas, hati-hati jalan licin. Ayo naik. Kasihan mereka itu. Dua kelompok prajurit Majapahit yang dungu. Satu kelompok menginginkan aku untuk mendapatkan sejumlah uang. Satu kelompok lagi, entah untuk apa. Dan siapa yang bekerja di belakangnya. Tapi Singa Handaka itu benar-benar menaruh dendam padaku. Mereka telah sampai ke atas. Nah, itu Singa Handaka. Rupanya dia sudah melihatku ada di sini. Pangeran Sinting, mau lari kemana lagi kau sekarang ini? Mau kemana lagi kau? Sabar, Paman Singa Handaka. Sabar. Siapa yang mau lari? Sejak tadi justru aku menunggu kalian di sini. Kau telah berbuat curang. Curang? Ya. Bukankah kau yang menggelindingkan batu besar itu? Untung kami segera merunduk dan tidak seorang pun menjadi korban. Paman Singanuwu, barangkali aku memang curang. Tapi bukankah Paman yang mengajariku berbuat curang? Paman jangan melupakan begitu saja apa yang telah menimpa Paman Kebo Prutung. Tutup mulutmu. Kebo Prutung sudah mati. Dan tak ada gunanya diungkit-ungkit lagi. Sekarang jangan lagi kau membuat kami gusar, Jaya Kusuma. Kau tak akan bisa lari dari kejaran kami. Kau telah memilih tempat ini dengan sangat baik. Lihat dinding-dinding bukit yang terjal itu. Kemana kau akan melarikan diri seandainya terjepit? Paman, sama sekali aku belum memikirkan untuk melarikan diri dari kejaran Paman. Iya, memang. Karena kau tidak mungkin lari lagi. Kau pasti akan mati di tangan kami. Ayo, kita sergap lagi dia. Ayo Jaya Kusuma. Jangan hanya main lompat-lompatan. Ayo tunjukkan permainan pedangmu. Bukankah kau murid iblis perempuan yang bernama Retno Marlangen itu? Dia memang licin dan licik. Dia hanya mau menguras tenaga kita, kemudian setelah kita lengah dia kabur. Barat. Jadi Paman berdua mau melihat permainan pedang? Ya. Baiklah, aku pun tidak keberatan. Aku juga sudah bosan melihat tingkah laku kalian yang semakin memuakkan. Lihat, aku akan memenuhi permintaan kalian. Kurang ajar. Kau telah menyobek lengan bajuku. Keparat. Baik-baik. Aku memang kurang lincah bergerak. Ayo, kita serang lagi dia. Ayo, serang dia. Dengan pedang Pancakumara di tangannya, Pangeran Jayakusuma membendung serangan musuh-musuhnya yang datang beruntun. Tapi sebenarnya dia belum bersungguh-sungguh bertarung. Pedang di tangan kanannya tak lebih digunakan hanya untuk menggertak lawan.
Sementara itu Singa Handaka dan Singa Nunguk terus merangsak dengan penuh nafsu membunuh. Pedang mereka berkelebat membabat kiri kanan, mengarah pada sasaran-sasaran yang mematikan. Agaknya Singa Nunguk dan Singa Handaka sangat bernafsu membunuh pangeran. Lihat saja di gagaran. Mereka mengamuk bagaikan orang kesetanan. Terutama Singa Handaka, Kakang. Nampak dia tidak membuang sekalipun setiap kesempatan untuk menebaskan mata pedangnya. Bahkan sudah beberapa kali dia berusaha membokong dengan liciknya. Kalau kuperhatikan, nampaknya prajurit-prajurit mereka semuanya pilihan. Lihat saja cara mereka bertempur. Sepertinya sudah berpengalaman. Lebih dari 20 jurus. Tak satu pun berhasil menyentuh pangeran. Aku pun heran, Kakang. Ilmu apa yang dimiliki pangeran kita ini? Aku melihat gerak ilmu pedang Garuda Winata. Tapi kadangkala gerakan itu berubah dengan cepat sekali. Dan bentuknya menjadi aneh. Ayo adik Singa Nunguk! Kenapa kau diam saja? Bagaimana pendapatmu Adika Tarangan? Maksud Kakang Taraga? Kalau melihat kehebatan pangeran menggunakan ilmu pedangnya, rasanya tak mungkin kita mampu mengalahkannya. Ya, aku pun berpendapat begitu, Kakang. Apalagi kita diharuskan membawanya dalam keadaan tidak cedera. Maka kupikir, apakah tidak sebaiknya kita urungkan saja niat kita menangkapnya? Begini saja, Kakang. Kita jangan buru-buru pergi. Kita lihat dulu bagaimana akhir pertempuran itu. Siapa tahu pangeran lengah dan mereka berhasil mengancamnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.